Minasan, konbanwa, apa kabarnya semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Ketemu lagi dengan Soronesia. Pada malam ini Soronesia akan sharing untuk di bab 7. Pembelajaran bahasa Jepang menggunakan buku ajar Irudori. Buku Irudori adalah buku yang dibuat oleh Japan Foundation dikhususkan untuk belajar komunikasi. Belajar komunikasi, bagaimana cara menyimak, bagaimana cara mendengarkan ya, intonasinya, karena kalimat-kalimatnya, percakapannya langsung dari orang Jepangnya ya. Nah, untuk di bab 7 ini akan dibagi menjadi dua part. Part pertama dan part kedua. Supaya apa? Supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Silakan kalian share ke semua orang agar banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari pembelajaran ini. Kalau misalnya ada yang bingung, silakan komen di bawah ini ya. Kalau misalnya ada yang ingin belajar huruf hiragana katakana, silakan lihat di video-video sebelumnya. Oke, kita langsung masuk saja ke materinya. Baik, di sini ditarget kalian mampu memahami tata letak ruangan ketika mendengar penjelasan sederhana sambil dipandu berkeliling rumah. Baik, ini adalah bagian-bagian yang ada di dalam rumah Jepang. Kita simak bersama-sama ya. Silakan disimak, lalu kalian ikuti pengucapannya, cara pengucapannya seperti apa. 日本の家 A、玄関、 B、お風呂、 C、トイレ、 D、階段、 E、部屋、 F、ベランダ、バルコニー、 G、台所、キッチン、 H、庭、 I、居間、リビング、 J、 1階、 K、 2階、 Baik, setelah disimak, kita main tebak-tebakan ya. Silakan kalian tebak A sampai K. 1、庭です。 2、玄関です。 3、 1階です。 4、リビングです。 5、台所です。 6、お風呂とトイレです。 7、階段です。 8、 2階です。 9、ベランダです。 10。私の部屋です。 Baik, bagaimana jawabannya? Inilah jawabannya. Yang selanjutnya, simaklah percakapan berikut ini. Kanagawaseng memandu Sonsang dan Tansang melihat asrama perusahaan yang akan mereka tinggali. Bagaimanakah urutannya? Kedua orang tersebut berkeliling asrama. Tuliskan urutannya pada bagian yang bertanda kurung. Silakan kalian siapkan kertasnya ya. Kita dengarkan audionya. どうぞ、入ってください。はい。はい。ここは玄関です。靴を脱いでください。はい。はい。ここは管理人室です。こんにちは。お世話になります。よろしくお願いします。ここはトイレです。はい。ここは台所です。はい。ここは
食堂です。ご飯を食べます。わかりました。ここはお風呂です。はい。1階に部屋が4つあります。ここは孫さんの部屋です。あ、はい。ここに階段があります。2階に隊員さんの部屋があります。Baik, apa jawabannya? Ini jawabannya ya. Nah, ini adalah daftar kosakata. Ada kutsu, gohang, ya. Haite kudasai, silakan masuk. Dari kata dasar hairu. Ya, ini kata kerja, bentuk kamus hairu. Nuide kudasai, mohon dilepas. Dari akar kata nugu. Ini kata kerja. Osewani narimas, mohon bantuannya. Ini ungkapan halus yang digunakan ketika bertemu dengan orang yang akan membantu kita. Baik, simak audionya lalu kalian isi bagian yang digarisbawahi ini. ここは玄関です。ここは管理人室です。ここはトイレです。1階に部屋が4つあります。ここに階段があります。2階に隊員さんの部屋があります。Baik, jawabannya adalah ungkapan apakah yang digunakan ketika memandu orang lain melihat-lihat kamar? Ya, inilah jawabannya ya. Koko wa genkang desu. Koko wa kangringin setsu desu. Koko wa toire desu. Ungkapan apakah yang digunakan ketika menyebutkan fasilitas yang tersedia di suatu gedung? Ya, menggunakan ikai ni heaga yotsu arimasu. Nanti kita akan belajar lebih dalam ya di pola kalimat. Nah, ini dia ya, kita belajar pola kalimat. Koko, koko wa, lalu nama tempat, des. Di sini gengkang. Gengkang itu area pintu masuk ya. Ketika kita masuk ke rumah, itu pas di depannya itu ada gengkang. Ungkapan ini digunakan ketika menerangkan suatu tempat. Pada bab ini digunakan ketika menerangkan mengenai suatu ruangan sambil memandu berkeliling rumah. Koko, koko itu kata tunjuk ya. Ada koko, soko, asoko, doko. Kalau koko, koko itu di sini, soko itu di situ, asoko itu di sana, doko itu artinya di mana. Untuk bab ini kita belajar tentang koko. Koko di sini. Nah, contohnya koko wa ofuro desu. Di sini kamar mandi. Koko wa sonsang no hiya desu. Dozo. Di sini kamar sonsang. Silakan masuk. Nah, ini ada kata tempat ni, kata benda ga arimasu. Dan kata tempat ni, kata benda ga bilangan ya. Kazu arimasu. Koko ni kaida ga arimasu. Di sini ada tangga. Ikai ni heya ga yotsu arimasu. Nah, ini ikai nama tempat. Lalu heya itu kata benda. Yotsu itu bilangan. Arimasu. Ungkapan ini digunakan untuk menjelaskan keberadaan sesuatu. Pada bab ini digunakan ketika menjelaskan mengenai jenis ruangan dan fasilitas apa saja yang tersedia di suatu ruangan. Partikel ni pada frase koko ni menunjukkan di mana letak sesuatu. Sedangkan partikel ga menunjukkan
apa yang ada di tempat tersebut. Ketika ingin menyatakan ada berapa jumlah hal yang dibicarakan, tambahkan bilangan di depan arimas. Misalnya, yotsu arimas. Ya, ada berapa jumlahnya ya. Contohnya, ikai ni ofuru to toire to daidokoro to shokudu ga arimasu. Nikai ni hiya ga mitsu arimasu. Di lantai 2 ada 3 kamar. Yang kedua, targetnya diharapkan kalian mampu bertanya dan mengkonfirmasi apakah barang-barang yang dibutuhkan sudah tersedia di rumah ataupun kamar. Baik, ini adalah daftar peralatan ya, elektronik atau mebel yang berada di dalam rumah. Kita simak audionya sambil kalian ulangi. 家電、家具。A、エアコン、 B、冷蔵庫、 C、電子レンジ、 D、炊飯器、 E、トースター、 F、ベッド、 G、布団、 H、テーブル、 I、椅子、 J、洗濯機、 K、テレビ、 L。 Wi-Fi。 Baik, sekarang silakan kalian tebak. 1、エアコンがあります。 2、洗濯機があります。 3、テレビがあります。 4、冷蔵庫と炊飯器があります。 5、電子レンジとトースターがあります。 6、ベッドと布団があります。 7、テーブルと椅子があります。 8、Wi-Fi があります。 Baik, jawabannya adalah yang selanjutnya. Simaklah percakapan berikut. Sonsang dan Tansang bertanya kepada Kanagawa-sang mengenai fasilitas dan perlengkapan di asrama yang akan mereka tinggali. Silakan kalian beri tanda bulatan untuk benda-benda yang tersedia di dapur ataupun di kamar, dan beri tanda silang untuk yang tidak tersedia. Oke, kita dengarkan audionya. 1、これ、冷蔵庫です。みんなで使ってください。はい。電子レンジはありますか？あります。ここです。すみません。トースターはありますか？あ、トースターはありません。そうですか。炊飯器はありますか？はい、ここです。わかりました。 Baik, yang ada di dapur apa saja? Rezoko, densi renji. Kalau tosta tidak ada. Suihangki ada ya. Kita masuk ke audio kedua. 2、ここは孫さんの部屋です。どうぞ。はい。すみません。ベッドは。あ、ベッドはないです。ここに布団がありますよ。はい、わかりました。テレビは。ああ、ないです。食堂にあります。わかりました。
Baik, kira-kira apa yang ada di kamar? Bedo tidak ada ya. Putong ada. Putong itu kasur lipat. Terebi tidak ada ternyata. Baik, ini adalah daftar kosakata. Minade itu bersama-sama. Sukate kudasai, silakan pakai. Dari akar kata sukau. Baik, simak audio lalu isi bagian yang digarisbawahi ini. 電子レンジはありますか？あります。トースターはありますか？トースターはありません。ベッドは？ベッドはないです。テレビは？ないです。Baik, jawabannya adalah ungkapan apakah yang digunakan ketika bertanya jawab mengenai tersedia atau tidaknya sesuatu? Yaitu jawabannya adalah arimasu ka? Contohnya ya, denshi renji wa arimasu ka? Atau toaster wa arimasu ka? Beddo wa nai desu. Terebi wa nai desu. Nah, nanti kita belajar ya. Arimaseng sama nai ini bedanya apa? Nah, ini dia. Kata benda wa arimaseng atau nai desu. Kedua-duanya sama ya. Hanya saja kalau arimaseng ini bentuk sopan, kalau nai desu ini bentuk non formal. Toaster wa arimaseng. Iya, tidak ada pemanggang roti. Bed wa nai desu, tidak ada tempat tidur. Arimaseng adalah bentuk negatif dari arimas yang menunjukkan tidak adanya sesuatu. Lalu naides memiliki makna sama dengan arimaseng. Pola ini dibentuk dengan cara menambahkan des di belakang kata nai. Jadi nai adalah bentuk negatif dari kata kerja bentuk kamus dari aru. Pada kalimat negatif, partikel ga dari pola kata benda ga arimas seringkali diubah menjadi wa. Kalau misalnya sudah diketahui ya, kata bendanya apa sudah diketahui, jadi bisa diganti dengan wa. Contohnya, heya ni beddo wa arimasu ka? Hai, arimasu. Putong wa arimaseng. Heya ni wifi wa arimasu ka? Nai desu. Nah, ini adalah pola yang selanjutnya. Kata benda wa arimasu ka? Nah, yang di dalam kurung ini bisa dipakai, bisa tidak ya. Mayonezu arimasu ka? Apakah ada atau tersedia mayonnaise? Berikut merupakan pola yang digunakan untuk menanyakan ada atau tidaknya suatu benda. Pada bab ini, pola digunakan ketika meminta sesuatu yang diinginkan saat berada di restoran. Arimas adalah bentuk mas dari kata kerja aru yang menunjukkan keberadaan sesuatu. Untuk menjadikan sesuatu yang diinginkan sebagai topik, maka bubuhkanlah partikel wa. Lalu bentuklah pertanyaan menjadi nani wa arimasu ka? Jika bertanya. Partikel wa pada pola ini dapat dilesapkan atau dihilangkan. Contoh, sumimasen, hai, gorizara arimasu ka? Hai, omochi shimasu. Baik, yang selanjutnya, simak percakapan berikut ini sambil kalian latihan. Latihan untuk shadowing, latihan pengucapannya ya. 電子レンジはありますか？あります。電子レンジはありますか？ありません。電子レンジはありますか？電子レンジはないです。
Baik, silakan kalian berlatih peran dengan menggunakan kosakata yang ada di bagian ini ya. Yang eako, reizoko, dan seterusnya. Baik, untuk saat ini di bab 7, part 1 sudah selesai. Kita langsung ke part 2-nya ya.